Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang di bumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi, tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan. Pokoknya ingat saudara-saudara, apapun demonya, bintang tamunya tetap imigran nyaman. Kalau jongos pribumi dibawa terus, karena emang sudah kasta ketiga dari zaman Belanda. Pokoknya ingat saudara-saudara, apapun demonya, bintang tamunya tetap imigran nyaman. Kalau jongos pribumi dibawa terus, karena emang sudah kasta ketiga dari zaman Belanda. Pokoknya ingat saudara-saudara. Jadi ingat iklan TV tetangga itu ya. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, kita masih terngiang-ngiang ya demo kemarin ya. Demo kemarin yang sudah dihadiri oleh 7 juta umat. Baik, tapi yang hadir tidak kelihatan kawan. Nggak kelihatan. Kenapa? Karena peserta demo kemarin, aksi demo kemarin itu ada yang dari makhluk-makhluk astral, dari para demit, ya Gundurwo, Sister Ngesot. Jadi ya kalau dijumlah semua itu ya
Hampir 7 juta peserta itu yang hadir. Cuman ya nggak kelihatan kan. Yang kelihatan hanya 3 ekor saja. Nah, teman-teman ya. Jadi kalau kita apa ya, melihat hari Senin kemarin, ini mungkin hari sial ya bagi para imigran-imigran dan juga para jongos-jongosnya ya. Ya mungkin mereka agak lupa sih kenapa bikin acara di situ ya. Ya kenapa? Karena, bersamaan dengan apa namanya, aksi demo yang sangat mengesankan itu, ada banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan, kelompok-kelompok ini ya. Seperti yang terjadi di Sukabumi ya, itu klarifikasi apaan itu? Masih ada segelintir orang ya, yang mengatasnamakan FPI, kemudian meminta klarifikasi terhadap PWI di Sukabumi atas pernyataan-pernyataannya ya. Ya terkait, pernyataan yang melaporkan Rizik Syihab, ujaran-ujaran, provokatifnya. Kemudian, tentang rungkatnya klan Ba'lawi. Ini kan aneh kawan. Mereka orang FPI ini, meminta apa maksudnya? Lah ini kan logikanya kan sengklek kawan. Ada orang seumpamanya yang dilaporkan karena sesuatu hal yang, melanggar hukum, kemudian ada tetangganya ya yang mungkin tidak terima karena tetangga tersebut dilaporkan. Lalu si tetangga tersebut ini meminta mengklarifikasi terhadap orang yang melaporkan tetangganya. Bahkan disuruh minta maaf kawan. Ini kan sengklek. Ya Allah ya Karim, wong ada orang dilaporkan karena, melanggar hukum, itu ya jelas karena memang, dia melanggar begitu. Kok disuruh klarifikasi kenapa kamu melaporkan ini? Secepatnya kalian minta maaf. Itu kan aneh itu, lucu ya. Kemudian juga meminta apa maksudnya? Mengatakan klan Ba'lawi rungkat. Di mana-mana sekarang ini klan Ba'lawi ini rungkat semua. Masa hanya klan Ba'lawi yang ada di Sukabumi saja yang belum rungkat? Yang namanya klan Ba'lawi itu ya semua karena memang berjalur dari Ubaidillah. Pokoknya yang namanya Habib semua, yang namanya Habib berjalur ke Ubaidillah itu semua rungkat. Ya kalau memang belum rungkat ya dipersilakan itu apa ya data-datanya tentang ketersambungannya itu dibeberkan semua. Ya, kemudian juga tes DNA. Ya sesuai dengan perintah imam besar kalian itu. Suruh tes DNA sama imam besar kalian. Kalau memang masih belum rungkat. Ya mungkin mereka merasa pernyataan-pernyataan rungkat itu dianggapnya rasis atau melanggar undang-undang. Sehingga disuruh minta maaf. Aduh, kalau urusan memaafkan ini kita sudah lewat ya. Barusan kita sudah ya. Habis lebaran kemarin itu kan sudah memaafkan. Ya, kalau kaitannya dengan hukum ya, nah bolehlah langsung main ke meja hijau saja. Aneh-aneh ya pokoknya, aneh-aneh pengikut klan Ba'lawi ini. Sengklek-sengklek ya ternyata ya. Nah, kemudian juga di hari kemarin itu, di hari Senin kemarin itu pas bersamaan dengan 7 juta umat yang tidak kelihatan. Bersamaan dengan hari Senin kemarin ya, acara 7 juta umat itu ya. Nah, itu ada imam besar. Ini dia ya, ini dia. Sekarang pakai golok. Pakai golok. Dikira udah keren ya menggunakan golok seperti itu ya. Apalagi dikira kita takut. Astagfirullahaladzim, Pak Rizik. Nah, kemarin itu bersamaan dengan acara aksi kemarin itu yang 7 juta itu yang tidak kelihatan.
Itu Rizik Syihab itu dilaporkan oleh sejumlah pengurus PWI Pusat terkait kasus cat mesum Rizik Syihab yang terindikasi ada pembiaran. Nah, ini yang dinamakan udah jatuh masih tertimpa tangga. Udah aksinya nggak berhasil ya, dilaporkan lagi. Memang ya, sekarang klan Balawi ini pusingnya tingkat dewa. Kita bacakan langsung ya. Yang ditulis Jakarta 18 April 2025. Kepada yang terhormat Kapolda Metro Jaya Jakarta, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Karyoto di Jakarta ya. Perihal kelanjutan penyidikan LP garing 510-1-2017 ya, PM garing Ditreskrimsus, pelanggaran pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 32 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, atas nama tersangka Rizik Syihab kasus chat mesum. Disampaikan dengan hormat sehubungan dengan perkara atas nama Rizik Syihab kasus chat mesum, sebagaimana perihal tersebut di atas bahwa perkara LP garing 510-1-2017 PMJ Direskrimsus atas nama tersangka Rizik Syihab telah dinyatakan dalam vonis pra peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 151 garing sekian Jakarta Selatan tidak sah, namun sampai saat ini perkara dimaksud sepi dan tidak ditindaklanjuti penyidikannya. Bahwa pembiaran atas suatu perkara pidana yang telah mendapatkan legitimasi hukum berdasarkan putusan pra peradilan adalah presiden buruk dalam penegakan hukum pidana. Dan hal itu tidak boleh terjadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Polda Metro Jaya.